Jadi perminat motor itu pasti ada terus. Dan alhamdulillah sejauh ini hampir seluruh Indonesia sudah saya pernah kirim. Paling jauh kemarin di Irian Jaya. Ke Papua nyampe? Ke Papua nyampe. Gimana caranya supaya orang ingin mendapatkan motor apa yang dia inginkan? Apakah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ferry Maryadi, tentunya hanya di Ferry Maryadi Channel di Namu Nanya Mulu. Wah, luar biasa. Dan bintang tamu saya untuk saya tanya-tanya hari ini sangat luar biasa. Karena apa? Ini sahabat lama saya di luar kota dari Jakarta. Saya langsung ke Bandung, dari Bandung langsung ke Banjaran untuk ketemu juragan motor yang satu ini. Bukan juragan. Gufron Halim. Halo teman-teman semuanya. Halo Pak Gufron. Ya, siap. Sehat ya? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Mas Gufron ini saya kenal udah dari zaman kapan ini? Dari badannya gede, menciut, gede, sekarang menciut lagi. Iya betul. Ini sehat Mas Gufron. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mas, gimana Mas? Ya, masih seperti ini, masih dalam dunia permotoran, masih konsisten, masih istiqomah ya. Anak-anak sehat ya? Alhamdulillah sehat anak-anak. Gimana, ya. sudah ada pendamping belum? Masih belum ditemukan. Mas Gufron ini single fighter. Sedang mencari surga dunianya. Iya. Masya Allah. Jadi terbuka. Tapi kalau manusia ini, Mas Gufron ini, saya jamin solehnya memang tidak ada. Wah, bohong. Masih belajar. Insya Allah. Mas Gufron, ya. di Namu ini nanya mulu, saya ingin bertanya apapun tentang yang berbau dengan otomotif. Oke. Ya. Nah, tolong dijelaskan, ini di depan saya ini ada sebuah motor yang bannya besar dan mesinnya saya agak sedikit asing, saya pikir ini mesin Heritage, ternyata bukan ya? Iya, betul. Tolong dijelaskan Mas. Oke. Ya, ini adalah apa namanya? Yang jelas ini motor chopper ya, jadinya chopper. Ya. Dan kebetulan semua partnya ini kita import dari luar, jadi kita tidak bikin. Emang basicnya saya dulu juga sebenarnya bikin motor, cuman ada sebagian yang bikin, ada sebagian yang kita import. Dan kebetulan yang ini frame-nya itu bikinan Thomson Chopper. Thomson Chopper. Jadi kalau bisa teman-teman bisa buka di website atau di search itu di Thomson Chopper itu banyak sekali frame-nya model seperti apa gitu kan. Nah, kemudian ini untuk mesinnya itu kita pakai SNS 124 kubik atau setara dengan 2100 cc. Ya. 2100 cc cuy. Iya. Mau mana? Avanza sama ini begini. Ya, terus kemudian primernya saya pakai open belt ya, pakai Primo. Kemudian bannya kita pakai ban 300. Nah, untuk ban 300 ini motor-motor custom chopper itu harus pakai tarikan kanan. Makanya kita pakai RSD. Kecuali untuk pakai jadi tarikan kanan ini pakai ini namanya RSD, right side drive ya. Nah, ada juga karena apa, Mas? Jadi gini, karena ini banyak besar, jadi supaya beltnya ini presisi di sini. Jadi kalau misalnya 240 dia masih bisa ditarikan kiri. Masih bisa pakai left side drive ya. Nah, kalau udah ban 300 dia harus pakai tarikan kanan. Nah gitu, jadi posisi beltnya jadi bisa presisi dengan ini. Nah itu sih. Kemudian ini belt belt pakai yang size apa? Fatboy atau ini kebetulan kita sesuaikan dengan panjang ininya dan kemarin kita pakai yang softail ya. Softail berarti ya? 135 tit ya. 135 tit. Nah kemudian ini pulinya saya gabungin. Jadi pakai sposter puli depan sposter saya gabungin dua. Jadi kita bubut. Jadi kita gabungin dua, gitu. Jadi satuin. Nah, karena kalah lebar ya? Iya, karena kurang lebar, betul. Kemudian, nah ini pulinya untuk masalah remnya ini puli brake. Jadi brake-nya ada di puli. Jadi kita tidak pakai piringan lagi di sini, tidak pakai. Gitu. Jadi simple gitu. Ini velgnya pakai velg apa Mas? Ini velgnya pakai Fat Daddy. Ini 18. Sama depan belakang 21. Nah, kalau untuk front end-nya atau garpu depannya ini kita pakai Ultima ya, Ultima. Nah, paling itu sih.
tangki kayaknya lebih condong ke peanut ya. Ya, tangki lebih condong ke Tapi ini peanut. bikin juga tangkinya. Nah, kebetulan kalau tangki ini ada sebenarnya tangki yang sebelumnya, cuman ini saya bikin kemudian saya sesuaikan dengan bentuk frame-nya, joknya, dan juga semuanya ya di match-in gitu. Ya. Kemudian untuk masalah catnya ini saya mempercayakan Asep 2R ya. Dia ini Asep ini salah satu seniman airbrush yang mungkin sudah tidak asing lagi. Dia dulu kan sama Free Flow, dia kan si Asep Free Flow sini. Jadi dia khusus realis ya. Kalau untuk yang muka-muka gitu dia benar-benar ini. Kenapa gambarnya cewek-cewek bule? Emang seneng sama bule atau gimana ini ya? Enggak sih, ini kesannya pin up gitu ya, cewek-cewek pin up gitu. Karena kebanyakan kalau misalnya di motor, saya sebenarnya suka sekali sama cewek-cewek pin up modelnya gitu, yang kayak Mas Gufron anak motor banget. Ini krok ya? Krok ya. Ini kebetulan tapi udah jadul banget, udah lama banget. Ya ini kulitnya crocodile ya. Nah, untuk ini mendesain ini masuknya ke chopper ya? Ke chopper, untuk betul. Mendesain chopper ini sampean desain sendiri? Ya, desain sendiri. Tapi kebetulan kalau untuk frame apanya kita kita beli langsung. Cuman kita modelnya sudah dipikirin sebelumnya. Jadi saya ordernya ini gitu. Tapi kalau untuk ngebikin yang sebelumnya itu sesuai dengan keinginan pelanggan, customer gitu. Sampean dulu waktu bikin ini memang buat sampean sendiri? Betul, karena saya dulu basicnya awal motor saya itu AJS Albert John Stephen ya, 350 cc. Nah itu dulu motornya persis kayak gini. Chopper saya dari dulu paling suka chopper, dan sampai sekarang pun saya dulu waktu ketika saya punya AJS itu AJS Inggris dibikin model kayak ini persis kayak gini, cuman mesinnya AJS. Saya dulu minta sama Allah, ya Allah aku pingin cc-nya diperbesar gitu. Alhamdulillah dikasih sampai akhirnya dapat mesin besar ini. Dan lucunya dari mesin AJS itu punya pengalaman yang tidak terlupakan ya. Ini kuping saya hilang ini gara-gara motor AJS itu di Cipaganti itu. Pas begitu naik, pas dulu waktu mau ke Lembang tahun 98 itu sama anak-anak ya, Brotherhood ya. Pas ke atas mau ke Lembang, taunya saya jatuh ke kanan. Jatuh ke kanan terus kegeleng ini sama anak-anak. Ya tahu sendiri kan motor tua kan nggak ada lampu, outlaw lah, nggak ada rem, kegeleng. Akhirnya itu langsung dibawa ke rumah sakit sama anak-anak. Jam 1 malam, wah semua pasien pada bangun semuanya. Ya ini proses lah ya. Dan aja sudah dijual ya? Sudah dijual. Waduh. Itu buat modal kawin itu dulu. Waduh, keren. Mas, ya? Dulu proses pembuatan motor chopper ini sih, ada namanya nggak sih di motor ini? Sebenarnya ini mungkin lebih saya namakan nama bengkel saya sendiri. Apa sih tuh? Ya Gufron Big Boy Toys saja. Gufron Big Boy Toys ya. Wah, Big Boy Toys. Mainan anak-anak cowok ya. Iya betul. Jadi motor ini didesain sampai jadi seperti ini itu berapa waktunya, berapa tahun? Nah kebetulan saya ini dulu nyicil. Jadi dulu pertama kali saya dapat frame-nya dulu. Saya dapat frame. Setelah saya dapat frame, saya nyari engine-nya, kira-kira engine apa yang cocok, yang sesuai dengan frame. Dulu SNS dapat dari mana nih? Ini saya langsung impor dari Amerika. Wadaw. Ini saya nyari motor, dapat mesin ini 6 bulan, dan saya pun juga rebutan sama salah satu bule di sana, dan akhirnya saya yang dapat. Ini mesinnya kebetulan tahun 2007 mesinnya. Nah SNS ini mungkin saya sedikit sharing ya. SNS ini kalau orang teman-teman apa sih SNS? SNS itu sebenarnya singkatan dari buildernya, bukan buildernya. Jadi ada dua mekanik namanya Joe Stanley Stankos. Dia tidak puas dengan performa mesin-mesin stok atau mesin-mesin Harley. Jadi dia menciptakan mesin dengan performa tinggi. Yaitu tadi Joe Stanley Stankos, disingkat Smith and Smith sebenarnya. Jadi SNS itu sebenarnya Smith and Smith. Kurang lebih seperti itu. Nah, gitu. Ilmu. Saya namu ke Mas Gufron, jadi ada ilmu baru. Tapi ada yang bilang bahwa mesin SNS itu tidak cocok digunakan di jalanan di Indonesia. Memang kan sesinya terlalu besar dan hawanya terlalu panas. Itu benar nggak sih Mas? Ya ada benarnya, ada enggaknya juga. Tapi sebenarnya mesin SNS kalau misalnya dipakai sesuai dengan
maksudnya enak-enak aja, Enak-enak tidak aja, masalah, nyaman-nyaman aja. Paling jauh pakai kemana nih mas? Kalau ini karena ini kan rigid ya, jadi tidak ada shock Sama sekali breakernya. nggak ada di Nggak dalam, nggak ada ada. spring arm, Tapi nggak ada yang tapi di pakai. sini saya di joknya ini saya kasih per. Jadi jok saya kayak Vespa. Masih main berarti ya? Jadi plat, kemudian per terus plat. Jadi kayak mainnya sedikit aja. Paling jauh saya paling kemarin ke Lembang sih. Lembang. Ke Lembang sama ke Sabilulungan. Karena memang dengan kondisi seperti ini ya kurang nyaman juga kalau pakai terlalu jauh. Betul, karena sok belakangnya tidak main gitu. Kalau dulu sih enjoy aja waktu zaman muda. Sekarang mah wah. Mau kemana juga. Kenapa pakai kakinya fast forward? Gitu? Forward control ya. Jadi emang kalau saya milih forward control karena posisinya lebih nyaman aja. Jadi tidak capek gitu. Karena sampean badannya tinggi atau Karena lebih nyaman, karena kalau misalnya ini kan drop seat ya, ini istilahnya drop seat, jadi seatnya jadi agak ke bawah. Kalau misalnya ini posisinya di mid control, jadi kayak cingkrang gitu, cingkrang. Tapi ya itu sih pilihan sih ya. Selera ya? Selera. Tapi saya lebih nyamannya, kalau menurut saya dengan tipe ini bagusnya pakai forward control dibanding mid control, gitu. Mas, kalau ini nih, kalau ada orang yang pengen bikin ikut-ikutan pengen bikin chopper seperti ini. Betul. Syarat pertama apa yang harus dia miliki? Apakah mesinnya dulu atau desain dulu atau tangki atau gimana, Mas? Ya, kalau menurut saya sih buat teman-teman semuanya yang pengen nge-build motor ya, yang jelas semua itu pasti butuh powernya dulu, yaitu mesinnya dulu. Ketika kita sudah punya mesin tidak harus Harley ya, bisa apa aja ya, bisa merek apa aja. Setelah mereka sudah punya mesin, baru mereka mau arahnya kemana, mau acuannya mau kemana, mau tipenya apa, mau tipe chopper atau bread style atau bobber atau frisco atau apalah, kan banyak di situ. Baru kan enak kalau sudah punya mesin, engine, jadi mereka tinggal memikirkan sisa-sisanya, frame-nya, kaki-kakinya dan lain sebagainya. Tapi sampean aja yang ibarat sudah profesional ngebangun ini ada berapa? 2 tahun ada? Saya ini karena ini saya nyicil, jadi ya proses ya, untuk motor apa saya beli ini sambil saya mikir saya bagusnya pasnya seperti apa gitu. Ya ini saya ngebangun sampai 2 tahun baru jadi. Makanya, apalagi yang baru ya, orang-orang yang baru. Kadang kan suka masih pengen berubah. Iya. Ininya di ini deh, ininya ini deh. Yang bikin lama itu karena saya pengen mesinnya yang spesifik gitu. Kalau misalnya pakai mesin asal aja, saya pakai Harley misalnya, saya ini bisa cepat. Karena saya pengen saya pengen tipenya ini, cc-nya ini. Itu sih yang bikin lama. Ya, mencarinya itu yang agak lama. Mas, kalau pakai ban 21 apa nyaman, Mas? Sementara kan forknya aja panjang ya. Kalau Ya. Nyaman sih karena ini disesuaikan dengan tingkat kemiringan dari komstirnya itu ya. Jadi memang ini dari front end ini sudah diatur, sudah diukur. Oh, jadi sampai ngukur. Oh iya. Kalau misalnya ini pakai ban 16 atau 17, estetikanya nggak masuk gitu. Otomatis frame-nya juga tidak posisinya tidak agak bungkuk begitu. Jadi memang segala kemiringan fork depan juga memang harus betul diukur ya. Habis sembarangan. Jadi tidak sembarangan. Gitu. Ini Mas, karburatornya apa? Karburator ini pakai Mikuni SNS ya. Mau lari kemana? Pakai Mikuni. Ya Allah. Bahan bakar harus apa namanya? Ya kalau bisa saat Harley kan jarang dipakai, jangan pakai premium lah. Apalagi kan masa sih harus pakai yang subsidi, malu dong. Kita harus pakai yang bagus ya. Terus kemudian saya juga dari dulu saya suka Tibar. Tibar. Saya suka Tibar. Ya, modelnya Tibar itu kesannya Harley banget. Mungkin Om Ferry juga sudah lihat filmnya Marlboro Man and the Harley Davidson ya, itu salah satu motivasi saya untuk nge-build motor ini, salah satunya silver gitu. Cuman dia mesinnya dia FXR kan, Dyna ya. Pasti hampir semua bikers paling ke sono. Ininya salah satunya. Ini apa namanya? Fishing of the Shadow atau apa? Bukan, yang tahun 60 itu apa? Ini Wild One. Yang Mono Brando. Jane Fonda, Peter Fonda siapa? Ya, Easy Rider. Easy Rider, betul. Kapten Amerika. Betul. Iya. Mas. Ya. Sampean bisnisnya apa, Mas?
Apa? Bisnisnya apa? Bisnisnya apa? Ya kebetulan Kadang gini, maaf, penonton saya ini suka ada yang anak kuliahan, tapi dia pengen jadi anak motor. ya. Ada yang bertanya juga apakah bisnis motor ini sendiri akan menjanjikan untuk masa depan atau tidak? Ya. Sampai bisnisnya apa, Mas? Ya, nah kebetulan ya semua itu kan proses ya. Karena memang dari dulu awalnya saya emang sebenarnya saya chef dulu sebenarnya. Seven dog, chef telur. Serius? Iya betul. Sampai di cook jadi Iya di dulu, kitchen? iya saya dulu Oh, di iya? kitchen, ya. Saya dulu ya tempat melalang buana. Saya kan dulu kan sekolah di pariwisata, kemudian saya sempat di Singapura dulu, kemudian saya di Kapal pastry. pesiar? Enggak. Oh, enggak. Oh, Saya di kebetulan, pastry, lebih ke kitchen. saya di pastry, tapi ya waktu di Singapura tuh saya di pastry, sempat ke Inggris juga, ke UK, itu saya di pastry juga. Dan terakhir saya di Amerika itu 5 tahun ya, itu saya di general. Saya di hot kitchen juga, di cold kitchen juga, di pantry juga, sampai akhirnya juga saya pernah bisnis naksi, dan kebetulan saya juga jualan mesin-mesin Harley. Sampai ya itu sudah jalan Allah ya. Saya minta sama Allah, saya itu benar-benar suka passion saya di motor, dan karena saya penjualan terbanyak spare part ya di Indonesia, saya dijadikan ASEAN koordinatornya Pinwall Cycle Part. Iya. Tahun berapa itu? Itu sampai sekarang, dari tahun 2009 sampai sekarang. Iya. Jadi kalau lihat di Facebook page-nya Pinwall Cycle Part, itu ada kontak Indonesianya saya. Gitu. Gufron Halim. Gufron Halim ya. Orang. Wah. Ya yang tadi segala sesuatu sebenarnya sih kalau misalnya ditekuni itu pasti akan menghasilkan uang. Kata Victoria Beckham, istrinya David Beckham pernah bilang, kamu tidak usah kerja, tekuni saja hobimu dan itu akan menghasilkan uang, ya. Kepada suaminya. Dan tapi istrinya pun juga dia seorang singer Spice Girl kan. Tapi dia berkolaborasi dengan suaminya si Dr. David Beckham, dia seorang football player. Akhirnya dia konsisten dan istiqomah di sana, terus dia bikin sekolah, bikin parfum, dan juga istrinya juga kan parfum juga. Akhirnya gitu. mereka bisa hidup di hobinya. Jadi maksudnya sampean mau cari istri yang kayak Victoria Beckham? Wah. Amin namanya. Ini nggak tahu namanya si jodoh. bos nih, amin. Iya dong. Mas, Ya. sampean itu kan bisa dibilang main motor bukan baru 10 tahun, 20 tahun. Udah lama banget ya Mas main motor. Apa yang sampean rasakan ketika zaman sekarang itu anak-anak motor tuh makin banyak di jalanan. Iya. Terus makin liar di jalanan. Perasaan apa yang sampean rasakan? Iya, ya emang beda generasi lah ya, dari generasi dulu sampai sekarang. Emang kalau misalnya di zaman kita awal-awal kita main motor dari tahun 96 ya, 97. Saya kebetulan kita masuk di Brotherhood ya, emang persaudaranya emang benar-benar erat. Tapi semua di komunitas motor pun juga yang dirasakan itu saya di motor yang menemukan kenyamanan, feel itu benar di motor, dan sampai saya mencari nafkah pun dari motor itu sendiri, dan dari motor itu pun saya bisa ketemu semuanya, dari mulai dari semua kalangan ya, baik itu kalangan menengah, bawah sampai dengan atas, itu saya menemukan semua di motor. Dan nih kalau saya lihat di Instagram sampean Gufron Halim pakai GHUFRON ya, Halim betul, ya. Gufron Halim ya. Follow jangan lupa. Nih kalau dilihat di Instagramnya Gufron Halim itu selalu banyak sekali perputaran motor, penjualan motor. Iya. Sampean jualan motor dari mana sampai ke mana biasa ngirim? Karena kan tagline sampean itu siap kirim sampai ke depan rumah. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu sampai kemana Mas paling jauh, Mas? Ya alhamdulillah dari motor ini kalau saya rasakan ini regenerasi itu ada terus ya, karena meskipun kita tua pun yang suka motor, yang lulus SMA, yang beres kuliah, yang perpindahan dari motorsport mau ke itu banyak. Iya kan? Jadi perminat motor itu pasti ada terus. Dan alhamdulillah sejauh ini hampir seluruh Indonesia sudah saya pernah kirim. Paling jauh kemarin di Irian Jaya. Ke Papua nyampe. Ke Papua nyampe. Banyak peminatnya di sana. Kalau di Papua kemarin Om Erwin, si Harley, ada baru 4 orang. Motor apa yang itu kemarin chopper tapi Pro Street. Iya.
Harley. Iya, itu salah satu bos Freeport ya. Salah satu bos Freeport, pemimpin ya di sana. Tapi terus sekarang dikirim ke Jakarta. Tapi salah satu kemarin yang Harley Poster 2003 itu saya kirim ke sana. Anniversary. Wah, dia senang banget karena di sana bisa dihitung jari lah ya yang pakai Harley gitu. Gitu. Bos Freeport sampai ngirim dari Bandung. Emang di sana emang nggak ada yang jual beli ya kalau di Papua? Ya, setahu saya mungkin ada. Cuman mungkin karena ya saya nggak tahu. Karena mungkin nyaman, merasa nyaman. Itu tadi kalau misalnya kita bisnis. Tapi basicnya mereka orang Jakarta. Oh, mereka orang Jakarta. Cuma mereka kerja di sana supaya untuk menyalurkan hobi, mungkin komunitas, betul. Karena mungkin di sana mungkin juga buat hiburan juga kali ya. Gitu ya. Dan Bali, Kalimantan, Sulawesi itu Sumatera itu udah jelas, udah. Mas, gimana caranya supaya orang ingin mendapatkan motor apa yang dia inginkan? Apakah cukup meng-DM ke sampean atau bagaimana caranya? Iya. Ya, sangat simpel sekali di Mas Gufron, nggak ribet ya. Jadi bisa pesan atau via DM ya, direct message atau pakai via WA. Bio saya lengkap ada di Instagram saya dan saya tidak ada akun lain atau nomor telepon lain selain itu ya. Dan awas, hati-hati buat teman-teman, barangkali ada yang mengatasnamakan saya atau pakai foto atas nama saya. Soalnya saya banyak sekali dapat laporan. Ada yang salah satu katanya di Batam masang foto saya. Itu mohon hati-hati aja. Jadi nomor WA saya itu cuma ada di Instagram saya. Jadi akun saya cuma ada 2, jadi Facebook sama Instagram. Oh, Facebook sama Instagram ya, itu betul. Ya. Gufron Halim, GHUFRON Halim. Kalau pengen lebih jelasnya lagi, lihat aja di Instagram saya, cari yang saya follow. Siap. Gufron Halim. Ya. Mas, terakhir nih Mas, tolong kasih motivasi kepada para kaula muda atau insan muda yang nonton channel saya ini. Oke. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang biker sejati yang tetap mengutamakan menyayangi keluarganya. Betul. Oke. Ya. Yang mana kameranya, No? Yang itu. Oke. Ya, sebenarnya kuncinya adalah kita harus benar-benar jadi jujur ya. Jujur, tanggung jawab itu adalah modal utama dari hidup ya. Karena modal kejujuran dan tanggung jawab kalau tidak ada dalam diri kita itu tidak ada artinya gitu. Ketika kita sudah menjadi orang yang jujur, kadang-kadang kita berbisnis pun tidak perlu modal. Iya, karena orang bisa percaya dan Allah menitipkan amanah-amanahnya kepada kita, kepada hambanya yang benar-benar pantas untuk diamanahi gitu. Jadi ketika kita memantaskan diri untuk pantas diamanahi, Allah akan menitipkan amanah-amanahnya kepada hamba itu gitu. Dan ketika kita tidak jujur atau tidak amanah atau culas, amanah yang tadi dititipkan sama Allah itu akan dicabut sedikit karena mungkin sebagai teguran supaya kita menjadi orang yang jujur. Itu sih. Jadi kuncinya adalah jujur, tanggung jawab, dan amanah. Nah, tidak merugikan. Itu aja. Satu lagi nih saya harus manggil lagi. Dulu kan bisnismen, biker, sekarang Ustadz. Wah. Ustadz KW. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Betul. Ferry Mariadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Hatur nuhun Om Ferry sudah main di sini. Amin.